Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Al-muallif rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha an thalath, an nuqratin ka nuqratid dik, wa iq'a'in ka iq'a'il kalbi, wal tifat kal tifati tha'lab." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 3 perkara. Yang pertama, nuqrah ka nuqratid dik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nuqrah. Nuqrah ini patukan ya. Patuk seperti mematuk seekor ayam atau seekor bebek yang memakan dengan cepat. Kalau bebek namanya apa itu istilahnya? Hah? Matuk juga? Bebek? Nyosor. Nyosor itu nyungslep begitu. Nukrah. Kadang bahasa Arab ini kita harus belajar nih. Terjemahannya kurang pas kalau bahasa Indonesia, kurang keren gitu. Nukrah ya. Baik. Seperti halnya seekor ayam yang mematuk makanan. Ini bahasa sastra Nabi SAW yang sangat tinggi sekali. Nabi melarang 3 hal. Yang pertama, mematuk seperti halnya mematuk seekor ayam yang mematuk makanan ya, atau seekor bebek lah ya, dengan cepat. Maksudnya apa? Sholat tanpa tumak nina. Sholat tanpa tumak nina. Dan itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti halnya seekor ayam atau seekor burung yang mematuk makanan. Antum pernah lihat burung kalau mematuk makanan seperti apa? Seperti ini. Tep. Tep. Tidak kan? Cepat ya kan? Seperti itu. Bebek juga sama. Cepat. Itu diibaratkan Nabi SAW, mereka orang-orang yang sholat tanpa tumak nina. Ya, nggak pernah tenang. Ya, kejar-kejaran gerakannya itu. Wa iq'a'in ka iq'a'il kalbi. Kemudian Nabi SAW melarang duduk iq'a'. Duduk iq'a' yaitu dengan duduk iq'a' seperti halnya iq'a'nya seekor anjing. Ya. Di sini bisa 2 diartikan. Tatkala kita sedang sujud, ya tidak boleh kita meletakkan siku ini, lengan ini di permukaan bumi tatkala sujud, harus diangkat tuh siku. Ya. Maksud yang kedua, wallahu a'lam bishawab, duduk yang terlarang. Duduk iq'a' ada 2. Ada duduk iq'a' yang diperbolehkan dan ada duduk iq'a' yang terlarang. Duduk iq'a' yang diperbolehkan adalah duduk alternatif duduk iftirash. Duduk antara 2 sujud. Duduk iftirash yaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki kanannya dengan mengarahkan menekuk jari-jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat, kemudian duduk langsung di atas telapak kaki kiri. Itu duduk iftirash. Duduk antara 2 sujud yang sering kita pakai. Alternatifnya kalau pengen duduk yang lain, duduk iq'a' yang diperbolehkan. Duduk iq'a' terbagi menjadi 2. Duduk iq'a' yang boleh dan duduk iq'a' yang terlarang. Duduk iq'a' yang diperbolehkan adalah dengan menegakkan kedua telapak kaki-kakinya dan bertumpu di atas kedua tumit. Kita duduk di atas kedua tumitnya itu. Bisa difahami ya? Nah, itu diperbolehkan. Duduk iq'a' yang terlarang adalah dengan meletakkan dubur langsung bertempelan dengan permukaan bumi. Ya, dengan meletakkan dubur yang langsung nempel dengan apa? Permukaan bumi, kemudian 2 telapak kaki kanan kirinya di samping dubur itu. Ya, bisa dibayangkan ya? Nah, itu yang terlarang. Kemudian larangan yang ketiga kata Nabi SAW, iltifatun kaltifati tha'lab. Ya, menoleh seperti halnya menolehnya seekor serigala dalam sholat maksudnya. Ya, serigala kalau antum perhatikan, tuh kalau noleh itu langsung cepat, ya kan? Melihat ada sesuatu yang bergerak, getaran itu langsung dia melihat sesuatu tajam. Ya, penglihatannya itu lebih tajam tha'lab. Dan memang biasanya tha'lab ini lebih berbahaya ketimbang macan dan yang semisalnya. Kenapa? Karena serigala itu biasanya nggak nunggu hewannya mati. Ya, hewannya belum mati tetap dicabik-cabik nih. Kalau singa, kalau macan itu nunggu mati dulu. Baru udah mati baru. Tapi kalau serigala
Tidak. Nggak nunggu mati langsung disobek, dirobek dagingnya, daging hewan yang diburu. Pernah diperhatikan nggak jamaah? Atau belum pernah lihat serigala? Belum pernah kenalan sama serigala? Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu diibaratkan mereka-mereka yang sholat dengan keadaan menoleh, seperti halnya tolehan serigala. Tidak boleh ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Nabi SAW mengatakan, salatlah kalian seakan-akan kalian melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kalian tidak bisa menghadirkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam penglihatanmu, maka yakinlah Allah yang sedang memperhatikan kalian. Kalau kita menghadirkan ini dalam hati kita, ma'asyiral muslimin, maka kita akan khusyuk, berusaha menunjukkan yang bagus kepada Allah. Kita terkadang menunjukkan ibadah kita kepada orang lain, riya, ya. Akhirnya kita berusaha memperbaiki salat kita, berusaha khusyuk, ya. Tapi pernahkah kita menghadirkan pandangan Allah? Nah, inilah riya yang syar'i. Ini riya yang diperbolehkan. Menghadirkan pandangan Allah, kita mengharapkan Allah yang memperhatikan kita, ya. Tatkala kita menghadirkan, kalau seandainya kita salat ada orang memperhatikan kita, kita berusaha untuk bisa khusyuk, memperbaiki gerakan sholat kita, bacaan kita khusyuk. Tapi kenapa tatkala kita sholat tidak pernah kita menghadirkan Allah memperhatikan kita? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, sholatlah kalian seakan-akan kalian melihat Allah. Kalau seandainya kalian tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Ya, inilah riya yang syar'i, riya yang diperbolehkan. Ya, mengharapkan pandangan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaqulu ma min imri'in tahduru salatul maktuba fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ta kabirah wa dhalika ad-dahr kullah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah salah seorang di antara kalian menghadiri salat wajib berjamaah, fayuhsin wudu'aha, kemudian dia memperbaiki wudunya dan dia memperbaiki khusyuknya, memperbaiki ruku'nya, melainkan itu semuanya adalah penebus dari dosa-dosa kalian yang sebelumnya. Malam yu'ta kabirah, selagi kalian belum melakukan perkara dosa besar, dan itu berlaku sepanjang zaman. Ya, diperhatikan di sini yang kita garis bawahi di sini adalah di mana selagi kita menjaga kekhusyukan salat, selagi kita tetap fokus di dalam pandangan kita, karena ini yang sedang kita bahas. Wa qad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan pakaian yang tanpa disadari pakaian Nabi itu ada gambar makhluk hidup, atau ada gambar di pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pakaian, dan ternyata Nabi langsung pakai pakaian itu. Nabi pakai untuk salat, ya. Tatkala Nabi sedang salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan salat itu melihat gambar-gambar yang dipakai oleh Nabi SAW. Pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW, Nabi tidak fokus dalam salatnya. Gara-gara apa? Melihat ada gambar yang ada di pakaian yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanadhara ila a'lamiha nadhrah. Maka Nabi SAW melihat kepada a'lam, kepada gambar makhluk hidup yang ada di pakaiannya Nabi SAW. Falamman saraf, tatkala selesai dari salat, Nabi SAW mengatakan apa? Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Jadi Nabi mendapatkan pakaian ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Jaham, bukan Abu Jahal. Abu Jaham dikasih ke Nabi SAW pakaian. Ternyata pakaian itu ada gambar makhluk hidup. Di pertengahan salat Nabi SAW gak fokus. Kenapa? Nabi ngelihat ada gambar-gambar itu. Selepas salat, Nabi perintahkan salah seorang sahabat, tolong balikkan ini pakaian ke Abu Jaham. Kenapa? Ya, fa innaha allahatni anifan an salati, karena pakaian ini telah menjadikanku lalai daripada salatku. Subhanallah. Ya, kembalikan ini kepada Abu Jaham, wa'tuni bi ambujaniyah. Maka kembalikan pakaian ini dan datangkan kepadaku pakaian yang ambujaniyah. Ambujaniyah ini pakaian yang polos, ya, berbahan tebal atau agak kasar.
Ya mungkin di zaman Nabi SAW itu ya pakaiannya itu agak kasar ya. Dan itu yang Nabi harapkan, nggak apa-apa. Ya, lebih baik itu tapi polos sehingga bisa khusyuk ketimbang pakaiannya bagus tapi dapat apa? Menjadikan Nabi SAW lalai dari salatnya. Wa fi riwayatin fa inni nadhartu ila alamiha fi shalah fakada yaftinuni. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya tadi saya salat melihat kepada gambar yang ada di pakaianku. Aku hampir saja terfitnah, kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi pakaian ini bisa mendatangkan fitnah, ikhwatal iman. Ya, Nabi SAW hampir terfitnah dengan pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW, dan cara menghindarinya diganti pakaian itu. Jangan dipakai ketika sholat. Wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin fa kana Nabi SAW yusalli ilaihi faqala akhirihi anni fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah suatu ketika sholat di dalam rumah biliknya Aisyah radhiyallahu anha, dan ternyata Aisyah sedang dalam keadaan tidur menggunakan pakaian bludru yang ada gambarnya. Tatkala Nabi salat, pakaiannya Aisyah itu menjulur ya di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW perintahkan kepada Aisyah apa? Akhirihi anni, jauhkan pakaianmu ini dariku wahai Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesungguhnya pakaianmu ini baru saja menjadikan salatku itu menjadi lalai, salatku itu menjadi berantakan. Subhanallah ya. Wa kana yaqulu la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Juga di antara perkara yang bisa menjadikan salat seseorang itu lalai adalah janganlah seseorang itu salat dalam keadaan makanan telah terhidangkan dan dalam keadaan menahan dua kotoran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini di antara kiat-kiat bagaimana kita menjaga salat kita agar bisa khusyuk, yaitu hilangkan gambar-gambar yang bisa menjadikan kita lalai. Atau biasanya juga nih sebagian kaum muslimin salat meletakkan handphone tuh di depannya. Ya, meletakkan apa? Handphone. Apalagi handphonenya handphone yang mahal baru keluaran terbaru. Subhanallah. Maka tatkala ada orang yang gak kuat imannya, maka dia akan melihat ke handphone itu. Diletakkan di depannya. Taruh kantong, kenapa? Ya, subhanallah, banyak orang punya handphone tuh sampai 3. Ditaruh 3-3-nya di situ. Subhanallah, salat di sampingnya, masya Allah. Satu aja saya nggak punya, ini orang punya 3. Udah deh, buyar pikirannya dalam salat. Ya kan, apalagi handphonenya bagus, ya kan, subhanallah. Ya kan, ini handphonenya iPhone, ini handphonenya Note 7 yang terbaru, ini handphonenya BlackBerry yang terbaru. Subhanallah. Orang di sampingnya ngitung, ini kalau dijumlahkan nih 30 juta ini. Subhanallah. Ya ikhwan, ini perkara-perkara yang bisa melalaikan salat dihilangkan. Iya, antum mungkin nggak masalah antum letakkan di situ, udah punya milik antum. Orang yang nggak punya bagaimana? Orang yang di samping antum bagaimana? Yang nggak kuat imannya bagaimana? Iya kan? Belum lagi nanti kalau ada anak kecil pas lagi lari-lari ngelihat itu diambil, antum akan khusyuk atau tidak? Nggak akan khusyuk. Waduh, handphone saya diambil nih. Iya kan? Taruh di dalam. Iya kan? Subhanallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian sholat dalam keadaan makanan telah terhidangkan. Ya, ini juga di antara kiat-kiat bagaimana menjaga kekhusyukan dalam sholat. Jangan sampai dia sholat membayangkan makanan yang tadi telah terhidangkan. Ya kan? Kemudian juga janganlah di antara kalian sholat dalam keadaan menahan 2 kotoran. Ya, kalau udah pengen kerasa kencing, kencing lah. Walaupun harus tertinggal rakaat sholat itu lebih baik, tapi bisa khusyuk ketimbang dari awal salat tapi nggak khusyuk sampai akhir. Ya, maka ini perlu diperhatikan masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang berkaitan dengan doa istiftah dan macam-macam doa istiftah atau doa istiftah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita buka sesi tanya jawab, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhal. Kalau rukuk itu menghadap ke arah sujud, tangan kita itu nggak lurus dengan nomor kepala. Gimana? Kalau rukuk kita harus ke tempat pandangan tempat sujud. Harus lurus. Tatkala kita ruku, nanti akan kita bahas pada poin ruku. Kita baru doa istiftah besok, itu pun bulan depan insyaallah ya. Iya, baru doa istiftah. Baru berapa pertemuan kita? Ada berapa kali pertemuan? Subhanallah. Ruku nanti kita akan bahas masalah ruku. Ruku itu jamaah
para sahabat menggambarkan bagaimana rukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat Nabi SAW, kalau ruku itu saking lurusnya punggung Nabi dengan kepala beliau, jadi terkadang ada yang lurus punggungnya, kepalanya naik ke atas, atau kepalanya nyungslep ke bawah. Enggak, tapi lurus. Ya, kata para sahabat Nabi SAW, kalau ruku saking lurusnya punggung Nabi dengan kepalanya, kalau seandainya dituangkan air maka air itu tidak akan jatuh. Ini yang diibaratkan oleh para sahabat, saking lurusnya punggung Nabi tatkala ruku, tidak ke bawah dan juga tidak ke atas. Antara kepala kita dengan punggung itu betul-betul lurus. Ya, jangan naik kepalanya, jangan ke bawah. Makanya coba sekali-sekali jamaah tatkala nanti kita pulang ke rumah, coba kita minta tolong lihatkan sama istri. Coba lihat nih, saya lurus nggak nih pas ruku ini. Ya, dan juga kita harus sayang sama orang tua, sama istri, sama ibu, sama ayah. Yang punya ayah, punya ibu, coba tolong perhatikan sholat ibu, perhatikan sholat ayah, ya, perhatikan sholat anak kita, perhatikan sholat istri kita. Ya, kita tentunya pengen sholat mereka itu sempurna. Jangan sampai mereka itu nggak sempurna sholatnya. Jamaah, kalau kita belajar, kita dapat ilmu, ajarkan kepada orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Jangan sampai kita ini sempurna, istri kita nggak pernah kita perhatikan. Gak pernah ibu kita yang melahirkan kita, gak pernah kita perhatikan, gak mau kita tolong. Coba sekali-sekali pulang kampung ketemu sama ibunya, perhatikan sholat ibu kita. Ya kan? Waduh, ternyata selama ini udah berapa tahun ibu kita? 50 tahun. Sholatnya seperti itu, la ilaha illallah. Sampaikan, Bu, sholatnya ibu ada yang salah nih, gak benar. Ya kan, rukunya harus benar. Kecuali memang ibu kita punggungnya udah bongkok, sakit. Gak mungkin, Bu, ibu harus operasi nih. Jangan dipatahin tulangnya, jangan. Ya, tapi kalau seandainya memang bisa lurus ya nggak masalah. Dan kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan. Ada orang punggungnya nggak bisa lurus ya jangan dipaksakan. Ini terkadang kita bisa lurus tapi kita nggak berusaha untuk lurus. Ini yang salah. Nggak pernah mau tahu dengan sholat kita. Ya, makanya coba sekali-sekali jamaah dimuliakan, nanti pulang ngelihat, tolong sama istrinya lihatkan nih ruku saya lurus atau enggak nih, atau lihat ke cermin, ya kan. Tatkala takbiratul ihram, saya sering ulang. Coba sekali-sekali kalau lagi ngaca itu jangan melihat wajah terus, lihat bagaimana gerakan sholat takbirnya, tangannya bener nggak nih, sejajar dengan bahu atau enggak nih, sejajar dengan kedua ujung telinga atau enggak nih, ya. Jangan ngaca-ngaca tapi nggak pernah memperbaiki sholatnya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tatkala ruku, pandangan memang tetap ke sujud, tapi kepalanya itu tidak naik ke atas dan juga tidak nungki ke bawah. Maka nanti perhatikan. Biasanya buku-buku sifat salat Nabi yang buku saku itu ada gambarnya di situ. Betul-betul lurus ya punggungnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Terkait sujud tadi, kalau misal kita habis sujud terus berdiri rakaat berikutnya kan biasanya kita meluruskan soft. Apa? Meluruskan soft. Nah, kadang menoleh ke kaki sebelah kanan kiri, apakah itu masih diperbolehkan? nah, Juga terkait dengan sholat antara kedua-dua. nah, dibahas di sini sebenarnya. Cuman saya nggak karena waktunya sudah habis ya. Jadi masalah meluruskan shaf dalam sholat ya, diperlukan ketelatenan, kegigihan, keseriusan untuk tetap berada dalam shaf yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para ulama mengatakan tidak masalah ya untuk melihat kepada shaf barisan kita dengan mata kita, ya kan. Tatkala kita berdiri, kita memperbaiki shaf kita, melihat dengan pandangan kita, baru setelah lurus sudah rapat, baru kita melihat lagi ke tempat sujud. Ada maslahatnya, ya, ada maslahatnya. Maka yang seperti ini tidak masalah. Tapi kalau tidak ada maslahatnya maka tidak boleh. Ya, bukan berarti mata kita ini betul-betul nggak bisa kemana-mana. Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Contoh, antum sekarang sholat, kemudian ada ular lewat, antum biarkan, antum, wah, saya harus lihat ke situ terus. Antum dipatok sama ular nanti. Boleh. Pokoknya gerakan yang ada maslahatnya untuk tujuan sholat maka diperbolehkan, jamaah yang dimuliakan Allah. Antum berjalan mendekati sutroh itu boleh. Ya, kemudian pandangan antum tatkala memang ada yang diperlukan, ada yang berbahaya, maka antum boleh memalingkan pandangan antum selagi ada maslahat untuk sholat. Antum ibu-ibu biasanya nih yang sholat di pinggirnya ada anaknya tidur, tiba-tiba bangun takut jatuh anaknya, sekilas mata itu pasti akan mengarah ke situ. Ya, maka tidak masalah kita ambil anak itu, anak bayi ini. Kalau nggak dia akan jatuh dari tempat tidurnya, boleh diambil, tidak masalah, ya kan? Atau anak kita lagi main pisau di depan kita,
ya, secara tidak langsung itu akan terlihat sekilas, ya kan? Main pisau boleh kita meletakkan, kita ambil boleh. Selagi ada maslahatnya, maka pandangan itu boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang mengenai menutup mata, ya. Ini diantara tipu daya syaitan. Dan ini kebanyakan orang-orang sufi, ya. Orang-orang sufi banyak mengamalkan ini. Ustadz, bagaimana kalau seandainya mata saya ini kalau terbuka itu nggak bisa khusyuk, maka saya tutup? Nggak boleh. Menutup mata tanpa alasan yang syar'i nggak boleh. Nabi melarang. Tidak boleh salah seorang di antara kalian salat dalam keadaan menutup mata. Tidak boleh, ya. Kecuali memang matanya sakit, ya kan. Kalau terbuka dia matanya kayak perasa pengen jatuh, dia pusing, dia salat dalam keadaan menutup tidak masalah. Tapi kalau seandainya semata-mata tidak ada alasan yang syar'i, karena apa? Dia merasa saya kalau nutup mata itu akan khusyuk. Tidak. Usahakan khusyuk dengan metode Nabi SAW. Nggak pernah Nabi mengajarkan silakan, selagi itu membuat kalian khusyuk silakan lakukan. Nggak bisa, ya. Jadi tidak diperbolehkan hal yang seperti ini, karena ini biasanya orang-orang sufi yang seperti ini, menutup matanya. Kalau perlu dimatikan lampunya biar gelap, ya kan, serasa dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya. Ini tidak diperbolehkan, wallahu a'lam bishawab, karena ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusaha untuk tetap membuka mata dan berusaha untuk khusyuk. Jangan ditutup matanya, ya, karena Nabi perintahkan untuk melihat ke tempat sujud, ya. Berusaha untuk khusyuk yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Nah, Nabi perintahkan untuk melihat ke tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, silakan. Wah, itulah nunggu-nunggu giliran nunjuk tangan kompak. Assalamualaikum. Apa? Pertanyaannya agak boleh. Kalau saya bilang tadi kan Nabi mau sholat kayak dikasih baju dan ada gambar bulu di antara. Itu waktu dikasih itu di rumah atau di masjid atau di mana? Masa Islam kok nggak tahu gitu. Sedangkan Nabi gambar itu seperti di rumah aja dan itu tidak ada mereka apa-apa. Nah, jadi ikhwatul iman. Nah, pertanyaannya sangat spesifik sekali, ya. Nah, tidak masalah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pernah nggak antum beli barang sampai di rumah baru sadar, ternyata seperti ini barangnya. Loh, tadi di sana nggak kelihatan. Antum beli batik, tatkala antum perhatikan batik itu rupanya gambar burung. Sering saya perhatikan seperti ini. Antum kalau beli batik, jamaah yang dimuliakan Allah, antum nyangkanya itu cuman garis-garis begitu. Tetapi tatkala antum memperhatikan ada gambar burungnya. Dan antum baru sadar itu tatkala antum sholat. Tatkala antum sedang duduk, antum perhatikan, ya kan, antum lagi nyuci. Loh, rupanya ada gambar burungnya. Jadi itu suatu hal yang biasa. Ya, suatu hal yang biasa seperti itu, ikhwatul iman dimuliakan Allah. Kita sedang beli barang, sedang beli barang, ya kan. Sampai di rumah ternyata, rupanya seperti ini, bolong. Tadi nggak kelihatan bolongnya. Biasa yang seperti itu. Namanya juga manusia, nggak sempurna. Ya, jadi seperti ini biasa. Tatkala kita beli sendal setelah diperhatikan rupanya ada tulisan Muhammad. Dan ini banyak sekali propaganda orang-orang Yahudi yang menghinakan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibikinlah sedemikian rupa tulisan itu yang orang kalau secara sekilas tidak akan memperhatikan itu adalah tulisan Muhammad. Tapi kalau dia perhatikan ternyata itu seperti Muhammad, cuman dimodifikasi. Dan ini banyak. Coca-Cola, kalau antum melihat kan ke cermin itu artinya la Makkah la Muhammad. Coca-Cola itu jemaah, kalau antum arahkan ke cermin, kalau antum bisa bahasa Arab itu tulisannya la Makkah la Muhammad. Tidak ada Makkah, tidak ada Muhammad. Coca-Cola itu seperti itu propagandanya orang-orang yang memusuhi Islam, ya. Di tulisan ada baju-baju Adidas, di belakangnya itu tulisan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dijelekkan di sana. Macam-macam ikhwatul iman dimuliakan Allah, ya. Kemudian juga sendal yang paling sering, sendal, ya, ada tulisan Muhammadnya, kemudian diinjak-injak tanpa kita sadari, logo, ya kan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Makanya terkadang kita tidak sadar, kalau sekilas saja tidak sadar, tapi kalau diperhatikan maka ternyata kita baru ngeh,
oh ternyata seperti ini. Ya, dan ini sering terjadi. Saya sering negur salah seorang ikhwan kita pakai baju batik. Subhanallah, antum kok pakai baju yang ada gambar burungnya? Mana ada gambar burungnya? Itu perhatikan tuh. Ini paruhnya, ini matanya, ini sayapnya. Wah, ya rupanya gambar cendrawasih. Subhanallah, nggak sadar. Dan banyak yang seperti ini ya ikhwatul iman. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, itulah dia manusia. Terkadang dia tidak sadar, ya kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan, fadhal. Pertanyaan. Selain tempat sujud, bagaimana sholat kita apakah sah kalau pada bisa misalnya langsung ke Ka'bah? Nah, ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tatkala kita salat, ya, sebagian para ulama memang mengatakan boleh dia menghadap ke Ka'bah langsung kalau di depannya Ka'bah, kalau kelihatan langsung boleh. Namun Allah alam bisawab, sampai saat ini saya belum mendapatkan dalil. Tapi saya memang pernah mendengarkan sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sampai saat ini hadis itu belum saya dapatkan. Ya, Allah alam bisawab, tetap kita melihat ke tempat sujud. Ya, kecuali kita mendapatkan ada hadisnya, maka boleh mendatangkan hadis itu sampaikan kepada saya, karena saya juga masih membutuhkan ilmu dari jamaah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi yang dibahas oleh para ulama secara rinci adalah kalau seandainya dia melihat Ka'bah, maka dia tidak boleh miring, nggak boleh salah kiblatnya. Beda dengan orang yang tidak melihat langsung Ka'bah itu, mendapatkan toleransi dari syariat, tidak mesti harus pas betul ke Ka'bah. Tapi orang yang sholat di Masjidil Haram itu harus pas betul dengan Ka'bah karena dia dekat. Ini yang sangat yakin saya dengan jawaban para ulama yang seperti ini. Tapi kalau masalah melihat pandangan ke Ka'bah, wallahu a'lam bishawab, sampai saat ini saya belum mendapatkan dalil. Allah a'lam bishawab. Saya kira cukup jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Quran dan Nabi saya mohon maaf karena yang benar semata-mata datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kami pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.